teman-teman lagi upload, lagi loading. Hari ini ada siapa aja sudah online? Mbak Wi, Mbak Sumar, Mbak Haryanti, baru bertiga ya. 2, 3. Saya tulis dulu ya. Mbak Haryanti, Mbak Siti, sambil saya mengupload PPT ke monitor. Oke. Oke, baik. Kita mulai ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi hari ini di tatap muka online untuk minggu yang keempat ya. Untuk pertemuan yang keempat di mata kuliah riset operasi. Kita masih menyisakan kurang lebih 3 sampai dengan 4 modul lagi yang perlu kita bahas, dan sebetulnya ini rencana kita agak berubah ya dari yang silabus yang kemarin sudah saya sampaikan di awal, karena harusnya hari ini itu kita sudah masuk ke modul yang ke-6 sebetulnya ya, modul yang setelah lanjutan dari linear programming ini, metode simplex. Tapi saya tetap harus menyampaikan untuk materi yang kemarin belum sempat saya berikan saat tatap muka yang offline, karena kemarin kita cancel waktu, jadi baru sampai 1 materi, dan hari ini saya akan coba bahas untuk materi yang berikutnya dengan menggunakan metode yang simplex. Gitu. Nanti untuk kekurangannya mungkin kita akan coba bahas di beda waktu, atau mungkin nanti teman-teman bisa coba untuk belajar sendiri gitu ya, atau mungkin nanti akan saya adakan seperti yang kita rencanakan untuk tatap muka di luar jam yang sudah ditentukan. Oke, baik, hari ini kita akan coba masuk ke materi baru ya, yang linear programming untuk metode simplex. Kalau kemarin hari Minggu kemarin kita TTM offline itu linear programming dengan metode yang grafik ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke metode yang simplex. Sempat saya bahas untuk yang metode simplex di akhir pertemuan kita. Metode simplex itu dia akan menggunakan matriks, nantinya akan menggunakan tabel yang digunakan untuk membantu menghitung penyelesaian yang optimal. Perbedaannya, jadi kalau misalkan menggunakan yang grafik, kita kemarin menggambar satu grafik gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan menjadi solusi yang optimal. Nah, yang perlu teman-teman kuasai seperti yang saya sampaikan kemarin itu adalah membuat satu persamaannya ya. Teman-teman harus bisa membuat satu persamaan dari soal-soal yang memang diberikan. Seperti yang kemarin kita coba latihan, ada persediaan, kemudian ada juga laba, objektif, dan juga nanti adanya constraint atau pembatas. Nah, itu perlu banyak latihan, itu perlu banyak coba-coba, supaya nanti teman-teman bisa terlatih untuk membuat permasalahannya. Membuat persamaannya maksud saya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat untuk yang metode simplex seperti apa. Ya. Ini untuk
slide yang saya berikan di awal-awal metode Siplak ini tidak jauh berbeda, karena sebetulnya sama awal-awalnya, hanya nanti metodenya saja yang berbeda. Kalau teman-teman lihat di slide saya ini, itu sama sebetulnya dengan slide yang kemarin saya bawakan, tapi nanti ada sedikit perbedaan. Oke, sekali lagi untuk satu preset operasi dalam linear programming itu jangan lupa kita punya dua persamaan ya. Yang pertama yang harus kita cari itu adalah fungsi tujuannya atau objektif. Ini kita bisa kemarin itu contohnya adalah notasinya adalah Z ya. Tapi sekali lagi notasi itu bisa berubah tergantung dari kita. Yang paling penting adalah tujuan atau objektif itu apakah mau meminimalkan atau memaksimalkan. Nah, fungsi tujuan itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah fungsi pembatas ya atau constraint. Nah, fungsi pembatas atau constraint ini juga perlu kita gunakan, harus kita lakukan karena dengan adanya constraint di sini kita bisa mengetahui batasan-batasan dari permasalahan yang kita punya, dari permasalahan yang ada, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan satu solusi yang memang sesuai dengan soal atau permasalahan yang memang ada. Seperti itu. Jadi hanya dua yang perlu kita buat persamaan, yaitu persamaan untuk fungsi tujuan dan juga persamaan untuk fungsi pembatas atau constraint. Oke. Dan ini adalah simbol-simbol atau notasi konvensional atau yang sering digunakan dalam linear programming. Sekali lagi, notasi atau simbol di sini itu boleh saja berbeda ya. Jadi tidak perlu kita strict pada notasi-notasi yang ditulis di sini. Oke. Iya, Mbak Sumarti. Silakan kalau mau istirahat mungkin. Yang penting nanti materinya itu bisa mungkin bisa nanya nanti ke temannya atau diskusi kalaupun memang nanti ada waktu supaya memang nanti yang terlewat itu bisa dipahami. Nah, ini kita masih menggunakan soal yang sama nih, seperti yang kemarin kita bahas ya di PT Kembang Harum. Bentuk angkanya pun sama ya. Ada dua bahan baku, produk A dan produk B. Nah, bahan baku ini dapat digunakan untuk memproduksi satu produk satu dan juga dapat digunakan untuk memproduksi produk dua. Waalaikumsalam Pak Suma, Mas Suma. Nah, untuk setiap unitnya untuk bahan baku A itu memerlukan 2 kilo untuk produk 1, produk 2 itu memerlukan bahan baku 1 kilo dan seterusnya. Untuk produk B untuk produk 1 membutuhkan 2 kilo produk B dan juga membutuhkan 3 kilo untuk produk 2. Nah, ini kita jadikan sebagai constraint. Kalau tidak salah kemarin produk 1 kita jadikan sebagai X1 dan produk 2 sebagai X2. Kemudian kita punya kapasitas maksimum untuk bahan baku A itu 6.000 dan bahan baku B 9.000. Dan ini kita jadikan sebagai constraint juga, yang artinya tidak lebih dari 6.000 karena dia maksimal. Sehingga kalau untuk yang kurang dari 6.000 dia akan simbolnya adalah kurang dari gitu ya, kurang dari sama dengan. Nah, kemudian juga jangan lupa itu adalah constraint-nya. Jangan lupa kita juga punya yang namanya fungsi objektif yang akan untuk mencari tujuan dari penyelesaian masalah. Dalam hal ini sumbangan terhadap laba ya. Jadi kita akan memaksimalkan, kalau laba kan memaksimalkan untuk produk 1 dapat menyumbang Rp3 ya. Dan produk 2 dapat menyumbang Rp4 dalam hal laba. Kemudian untuk memudahkan dan untuk mempersingkat waktu, kita coba langsung masuk ke persamaan yang ada itu seperti apa. Sehingga nanti persamaannya sebetulnya akan menjadi seperti
Nah, ini kemarin kita sudah belajar, nanti saya akan coba langsung masuk ke persamaan. Oke. Nah, ini adalah fungsi persamaan-persamaan dalam soal yang tadi kita sudah bahas. Oke. Nah, awalnya itu seharusnya fungsi tujuannya itu ya yang ini Z 3x1 ya. 3x1 ya kan? Ditambah 4x2 gitu. 4x2, kemudian untuk fungsi constraint-nya, kalau teman-teman masih ingat, itu adalah 2x1 ya kan? 2x1 ditambah 1x2 ya. Tanda di sini berapa sebelumnya? Harus tandanya kurang dari sama dengan 6000. Kenapa kurang dari? Karena kapasitas maksimum kita adalah 6000 gitu kan ya. Nah, untuk yang persamaan yang kedua, harusnya kan sebelumnya 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 9000. Gitu. Nah, untuk metode simplex di sini, kita harus rubah fungsi tujuannya itu menjadi sama dengan 0. Ya, fungsi tujuannya kita harus rubah menjadi sama dengan 0 sehingga nantinya persamaannya itu akan menjadi seperti ini. Z sama dengan Z dikurangi 3x1 dikurangi 4x2 sama dengan 0. Jadi maksudnya yang persamaan di sini yang x1 ditambah 4x2 itu kita pindahkan melewati sama dengan, sehingga rumus tandanya dia berubah menjadi negatif semua di sini ya. Minus 3, kemudian plus 4 kita ubah menjadi negatif. Sehingga kita dapatkan persamaannya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk merubah batasan-batasannya? Yang batasan-batasan pun ini perlu dirubah. Yang tadinya dia persamaan 1, contoh ya, persamaan 1 kurang dari sama dengan, itu harus kita rubah menjadi sama dengan. Oke, harus kita rubah menjadi sama dengan. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan menambahkan variabel yang sering dibilang adalah slack. Ya, S. Variabel slack atau S. Nah, ini kita gunakan sehingga nantinya dia akan berubah menjadi sama dengan. Karena dia persamaan 1, maka kita berikan dia S1. Kemudian untuk yang persamaan 2, kita berikan dia sebagai S2. Sehingga dengan menambahkan simbol S ini, tandanya yang tadi kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Persamaan 2 pun seperti itu, tapi kita berikan persamaan S-nya adalah 2. Untuk X1 lebih dari sama dengan 0, ini sudah seperti yang kemarin kita. Ini adalah keharusan, sehingga tidak bernilai negatif. Nah, tapi di sini kita ada notasi tambahan juga, yaitu S1 dan S2 itu harus juga sama dengan 0. Oke, sampai sini untuk merubah fungsinya. Apakah ada pertanyaan? Merubah fungsi dari tujuannya yang tadinya kurang dari sama dengan, kemudian kita ubah menjadi sama dengan, belum ya? Oke, baik. Kita bisa lanjut.
Kemudian, seperti yang tadi saya katakan untuk metode simplex di sini, kita akan menggunakan yang namanya tabel simplex ya. Tabel simplex ini adalah bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman bisa sekaligus lihat bagaimana cara untuk memindahkan persamaan yang tadi sudah kita tulis tadi menjadi ke dalam bentuk tabel simplex ya. Mungkin juga perlu ditulis sama teman-teman di catatannya persamaan yang tadi sudah kita rubah. Maksimasi Z minus 3 X1 dikurangi 4 plus 2 sama dengan 0. Kemudian persamaan satunya kita bisa tulis, persamaan duanya kita bisa tulis. Oke, jadi ini untuk merubah dia ke dalam tabel simplex. Ini ada namanya FD ya, atau variabel dasar atau variabel basis. Nah, FD atau variabel basis ini adalah yang dia bentuknya tercantum dalam kolom yang paling kanan. Ya, variabel FD atau merupakan variabel dasar yang maksudnya dia adalah nilai variabel yang tercantum di sebelah kanan. Nah, dalam variabel dasar di sini biasanya dia ada nilainya, ada yang notasinya biasa dia ada Z, kemudian juga ada select 1 dan juga select 2. Oke. Nah, untuk yang NK-nya sendiri atau nilai bagian kanan dari setiap persamaan itu adalah yang paling sebelah kanan itu yang ada 0 angkanya, kemudian ada 6 dan juga ada 1000. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini fungsi cara melihatnya untuk yang variabel dasar di sini ada Z dan ya atau slash. Sedangkan untuk yang Z-nya ada X, kita tulis X dulu sampai dengan X keberapa sampai dengan nilai slack-nya 1 dan seterusnya. Karena kita hanya memiliki 2X, maka X-nya ini hanya 2 gitu ya. Kemudian kita ada S1 dan ada S2, select 1 dan ada select 2. Kemudian di sini kita ada nilai Z. Z-nya berapa nilainya? Z-nya adalah 1, yang positif 1. Kemudian juga ada nilai S1 atau select 1 dan juga select 2 di sini. Gitu ya. Nah, kenapa nilai S1 dan select 1 dan select 2 di sini 0? Karena di persamaan Z kita tidak ada nilai S1 dan S2-nya. Z-nya 1 itu karena kalau Mbak Siti lihat ke persamaan yang sebelumnya, kan persamaannya adalah Z minus 3 X1 gitu ya. Nah, Z di sini kan dia nilainya adalah 1. Jadi dia tidak ada angkanya apakah 2 atau 3 dan seterusnya. Kalau misalkan di depan Z-nya ada 2, maka kita ganti nilai Z-nya itu jadi 2. Nah, kemudian kita lihat lagi di persamaan Z ini, di persamaan Z ya, teman saya garis, itu X1-nya ada berapa? X1-nya itu ada minus 3, X2-nya berapa? X2-nya itu ada minus 4, S1-nya tidak ada ya, S1 dan S2 itu 0. Lihat di persamaan objektifnya, tujuannya, ya. Z-nya hanya 1, kemudian X1-nya minus 3, X2-nya minus 4, S1-nya 0, X2-nya 0, dan juga nilai kanannya sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang variabel dasar yang berikutnya. Ya, di situ persamaan 1 tidak ada nilai
Z-nya, ya. Kemudian X1-nya nilainya 2, X2-nya adalah 1, S1-nya adalah 1, S2-nya 0. Nilai kanannya berapa? 6.000, sama dengan 6.000. Lihat yang persamaan yang berikutnya. X1-nya adalah 2, kita Z-nya 0 ya. X1-nya 2, kemudian X2-nya 3, S1-nya 0, dan juga S2-nya 0. Nah, sebelah kanannya itu adalah nilainya adalah 9.000. Oke. Nah, kemudian langkah berikut ada pertanyaan seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita memilih kolom kunci. Teman-teman bisa sambil cek juga di modulnya. Kita akan memilih kolom kunci. Kolom kunci itu adalah merupakan kolom dengan nilai Z yang paling kecil. Ya, memilih kolom kunci yaitu kolom yang memiliki nilai Z yang paling kecil. Ini adalah nilai Z-nya. Ya. Berapa yang nilai yang paling kecil? Yang paling kecil adalah kolomnya si X2, yaitu nilainya minus 4. Nah, sehingga kita akan tandai kolom X2 ini sebagai kolom kunci. Kita akan cari kolom X2 sebagai kolom kunci. Nah, nantinya kita akan pilih, setelah kita lakukan, kita akan membuat atau akan memilih kolom-kolom tersebut hingga dia tidak ada lagi yang nilainya minus, gitu ya. Kita akan buat nilai yang kolom tadi menjadi menjadi 0. Oke, setelah kita memilih kolom X2 sebagai kolom kunci dengan melihat nilai negatif itu, berikutnya adalah kita memilih yang namanya baris kunci. Ya, bagaimana cara memilih baris kunci? Caranya adalah dengan cara membagi nilai kanannya dengan membagi nilai pada kolom kunci. Contohnya misalkan baris S1 ya, untuk baris yang pertama, baris S1 berapa untuk nilai kanannya itu? Nilai kanannya adalah 6.000 dibagi dengan nilai kolom kunci yaitu 1. Sehingga nilainya adalah 6.000. Kemudian baris kedua itu nilai kanannya berapa? Nilai kanannya adalah 9.000 dibagi dengan 3. Ya, sama dengan 3.000. Nah, dari situ kita akan pilih baris ketiga sebagai kolom kunci karena dia memiliki positif terkecil. 9.000 bagi 3 sama dengan 3.000. Maka kita pilih dia sebagai baris kunci. Kita akan tandai dia, kita akan berikan garis hijau di sini menjadi kolom kunci. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Langkah berikutnya, kita akan mengubah di baris kunci yang hijau-hijau ini, yang 2301 itu menjadi iterasi yang kedua. Oke, yang pertama adalah kita akan berikan nilai 0 terlebih dahulu pada kolom kunci kecuali yang terletak pada baris kunci. Jadi kolom kunci itu tadi kan merah ya. Kolom kunci itu ada minus 4, 1, dan 3. Nah, yang minus 4 dan 1 tadi itu kita berikan nilai, kita rubah menjadi nilai, rubah nilainya menjadi 0. 0, 0 di sini, kecuali yang terletak pada baris kunci, kecuali nilai 3 di sini. Gitu ya. Kecuali yang nilainya 3 di situ. Oke, nah kemudian
bagaimana untuk nilai yang X2 di sini? Nah, perlu teman-teman perhatikan di sini, yang tadinya nilai S2 ini, ini karena dia baris kunci, maka kita akan keluarkan dia, dan nanti akan digantikan oleh kolom kunci yang di sini, sehingga X2 di sini, ini akan masuk menggantikan S2. Ya, kolom X2 ini dia akan masuk menggantikan baris S2 di sini. Jadi simbolnya akan terganti menjadi X2 di sini. Nah, kemudian kenapa di sini jadi 2/3? Di sini jadi 2/3 karena kita akan bagi nilai lama tadi, ya, nilai 2 ini. Untuk yang baris kunci kita akan bagi dengan indeksnya yaitu 3, yaitu pertemuan antara baris dan juga kunci. Ya. Jadi yang baris tadi itu kita akan bagi dengan 3. Sehingga nilai barunya menjadi 2/3. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. 0 dibagi 3 sama dengan 0. Dan 1 dibagi 3 menjadi 1/3, 9.000 dibagi 3 menjadi 3.000. Ya, sehingga yang di bagian bawah untuk X2 ini keluar dan akan masuk nilai angka yang baru. Oke. Nah, bagaimana dengan baris yang pertama, nilai Z tadi, dan juga baris yang kedua ini? Nah, perhitungannya teman-teman bisa lihat ke daerah yang saya garisin di sini. Ya, kalau di buku itu, kalau di modul itu bisa lihat di halaman 5.8. Untuk modulnya bisa lihat di halaman 5.8. Kita coba lihat ya. Nilai barunya ini menjadi minus 1/3. Kemudian ini 0 ini karena tadi kita ubah kolom kuncinya menjadi 0. Kemudian ini menjadi 0 juga, dan ini menjadi 4/3, ini menjadi 12.000. Bagaimana cara menghitungnya? Itu adalah dengan menggunakan rumus ini. Nilai baru pada baris non kunci, rumusnya adalah nilai lama dikurangi nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci dikalikan nilai baris kunci yang baru. Jadi nilai lama ini, ya, contoh untuk saya mau menghitung daerah yang ini ya, yang saya garis bawah ini, caranya adalah minus 3 ya, nilai lamanya dikurangi dalam kurung nilai baris yang bersesuaian dan pada kolom kunci. Karena ini adalah baris pertama, ya, maka kita akan kurangi dia dengan minus 4, sehingga ini akan nilainya akan menjadi minus 4. Dikalikan dengan nilai baris kunci baru, yaitu ini kan dia adalah yang punya si X1 gitu ya. Maka nilai barunya berapa? Yang untuk yang sekolomnya 2/3. Oke, sehingga kita akan kalikan dia dengan 2/3. Jadi minus 3 nilai lama dikurangi dengan minus 4 baris baru yang ini dikalikan dengan 2/3, yaitu nilai yang ininya. Sama dengan menjadi nilainya adalah minus 1/3. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yang lain mungkin?
Waalaikumsalam Mbak Nani. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, saya contohkan sekali lagi ya. Bagaimana yang gampang aja deh, yang bulat-bulat nih. Bagaimana mendapatkan nilai baru di kolom yang sebelah kanan ini 12.000. Caranya adalah kita lihat dulu nilai kolom yang lama. Ya, kolom yang lama itu adalah nilai lama adalah 0. Kemudian dikurangi dengan nilai baris yang bersesuaian pada kolom kunci. Karena ini satu baris, ya, maka nilainya yang kita kurangi dengan minus 4. Di sini saya minus 4. Kemudian dikalikan nilai baris kunci baru. Dikalikan dengan berapa tadi nilai barunya di sini? 3.000. Ya, dikalikan dengan 3.000 sama dengan nilainya adalah 12.000. Oke, kita pun bisa dapat nilai untuk baris Z pada kolom S1 dan juga nilai Z pada kolom yang S2. Seperti itu. Iya, Mbak Eka. Saya juga agak telat posting schedule-nya karena tadi saya sempat ada harus closing acara dulu. Jadi saya juga baru posting schedule-nya beberapa menit sebelum jam 9:30 ya. Oke, kita coba lihat lagi ya lanjutnya. Nah, kita dapat data baru yang seperti ini. Jadi teman-teman simpan dulu ya, teman-teman masukkan dan nanti kita bisa hitung lagi. Kemudian berikutnya kita lanjutkan lagi nih. Kita lanjutkan lagi karena ini nilai Z-nya. Ini kan satu ini masuk iterasi 1 ya. Kemudian yang 2 ini masuk iterasi 2. Kita dapatkan tadi nilai yang baru adalah seperti ini nih. Ya, nilai yang baru kita sudah dapatkan nilai yang saya cari yang merah ini. Ini adalah nilai barunya. Artinya apa? Kita akan menggunakan nilai ini sampai nanti yang Z-nya itu tidak ada lagi yang nilai minus. Oke. Nah, karena ini nilai Z-nya masih ada yang nilai minus, ya, yang tadi kita lihat ya, minus 4 ini jadi 0. Karena ini nilai Z-nya masih nilai minus, maka kita harus lakukan langkah yang sama seperti yang sudah kita lakukan. Pertama-tama kita cari dulu kolom kuncinya, ya, pilih kolom kunci yang merupakan kolom dengan nilai Z paling kecil. Nilai Z yang paling kecil ada minus di sini, jadi kita pilih nilai ini negatif terkecil yaitu minus 1/3. Kemudian setelah itu kita pilih baris kuncinya dengan cara membagi nilai yang paling kanan dengan kolom kuncinya. 3.000 dibagi 4/3 dan juga 3.000 dibagi 2/3 sama dengan 2.250 dan 4.500. Sehingga kita pilih baris S1 di sini sebagai baris kunci. Nah, kalau sudah itu, kita akan tandai dia dengan warna hijau seperti ini. Dan ini S1 ini sebagai kolom baris yang keluar. Dan X1 di sini sebagai kolom yang masuk. Jadi kan, sehingga nanti S1 ini akan kita ganti. Ya, nilai-nilai ini akan kita ganti dengan nilai baru. Dan ini akan saya rubah menjadi nilai X1. Ya, caranya sama seperti yang tadi. Saya next dulu ya. Caranya sama seperti yang tadi, sehingga nanti akan dapat modelnya adalah seperti ini. Nah, nilai barunya untuk yang S1 adalah 0, kemudian 1, kemudian 0, 3/4, dan juga minus 1/4. Untuk nilai yang tadi kolom kunci, ini jangan lupa ini menjadi nilainya adalah 0. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman saya harapkan bisa mencoba lagi sendiri. Jadi saya sudah berikan contoh untuk menghitung iterasi yang kedua ya. Jadi teman-teman bisa coba untuk melakukan iterasi yang ketiga.
yang sudah dapat hasilnya di sini, nanti teman-teman bisa coba bagaimana menghitung iterasi yang ketiga. Tadi contohnya itu ada menggunakan iterasi yang kedua, teman-teman boleh mencoba untuk iterasi yang ketiga. Oke, saya akan coba buka halaman yang kelima ya. Maksudnya yang ini ya, Bahar ya. Oke, ada yang menanyakan mungkin di sini? Oke. Nah, ini kan tadi yang iterasi yang kedua ini ada contohnya ya. Sudah saya hitung yang di slide sebelumnya ini. Teman-teman boleh nanti menghitung, mungkin akan kita jadikan sebagai tugas kali ini. Coba hitung bagaimana mendapatkan nilai Z yang ada di sini nih. Yang iterasi ketiga. Itu ada kok di di catatan itu ada, di modul itu ada. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini nilai Z-nya itu tidak ada yang nilainya negatif lagi kan? Ya, nilainya sudah menjadi 1, 0, 0, 1/4, 5/4, 12.700. Sehingga perhitungan kita sudah optimal. Ya, sudah sampai dengan nilai yang simplex yang optimal. Dan akhirnya kita dapatkan nilai Z-nya itu adalah 12.750 dengan X1 sama dengan 2250 dan juga X2-nya adalah 1.500. Artinya kita akan untuk produk pertama ya atau X1 itu kita harus memproduksi 2.250 unit, X2-nya sebanyak 1.500 unit, dan juga untuk mendapatkan nilai maksimum sebesar 12.750 rupiah. Kayak gitu ya, itu adalah dengan menggunakan metode yang simplex. Nah, itu juga sebetulnya kita bisa cocokkan dengan dengan cara kita yang grafik ya. Kalau teman-teman masih ingat, ada catatannya, nilai X1 pun sama dengan nilai X1 dengan cara grafik juga sama, sebanyak 2250. Untuk yang X2 pun nilainya sama, 1.500, dengan objektif atau tujuannya adalah 1.000 atau 12.750. Gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jadi memang ini harus dicoba ya, harus coba dihitung sendiri supaya nanti nggak bingung kalau misalkan kita pelajari kalau saya jelaskan seperti ini, itu mungkin kelihatannya gampang, tapi kita harus coba lagi sendiri biar nanti nggak lupa cara-caranya. Ya, dibuat tugas, coba saya pengen lihat untuk iterasi yang ketiga. Iterasi ketiga kita coba hitung manual. Nanti mungkin akan saya carikan lagi di halaman di modul, saya berikan soal latihan. Iya dong, kita kumpulin dong biar jadi tugas yang kedua kan. Tugas yang pertama juga masih banyak yang belum tuh dari
Dari teman-teman yang lain belum ada yang ngumpulin. Terakhir saya terima itu punya Mas Suma. Mbak Nani udah, Mbak Haryanti itu udah. Oke, nah untuk yang berikutnya kita akan coba lihat dengan bagaimana sih sebetulnya kan kita selama ini kan contoh-contohnya itu adalah nilai yang selalu kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan nanti ada satu soal yang awalnya itu constraint-nya dia bentuknya itu sudah sama dengan gitu. Jadi gimana cara untuk merubahnya? Nah, untuk merubahnya itu nanti ada cara sendiri kita berikan dia namanya menggunakan metode Big M. Teman-teman mungkin bisa lihat di halaman 5.14 atau awalnya 5.13 dulu ya. Nah ini di halaman 5.13. Nah 5.13 di poin 2 itu ada salah satu contoh penyimpangan ya. Bagaimana kalau misalkan memang awalnya itu dia ada constraint ya yang batasannya itu dia sudah sama dengan gitu loh. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan batasannya sudah seperti ini, kita harus rubah dia menjadi tambahkan yang namanya variabel buatan yang disimbolkan diberikan simbol itu M. Jadi dari objektifnya pun akan kita berikan dia nilai M. Sehingga seperti biasa yang tadinya ini bentuknya masih sama dengan ini, kita rubah dia menjadi sama dengan 0. Oke, jadi menjadi Z minus 3x1 minus 4x2 ditambah M. Ya, M itu adalah metode Big M. Metode Big M ditambah dengan variabel artifisial R, ya, R1 di sini. Kemudian kita berikan dia sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian yang kedua, yang persamaan yang pembatas yang nomor 1, 2x1 tambah x2 sama dengan 6000. Nah, ini kan masalahnya sama dengan ini. Nah, sama dengan ini, kita berikan dia juga variabel artifisial, yaitu R juga. Ya, karena dia di persamaan 1, maka kita berikan dia nilai R1 sama dengan 6000. Oke, nah yang persamaan 2 kan dia tandanya sama ya, kurang dari ya. Kurang dari sama dengan. Nah, kalau ini kan sama kayak yang metode simplex sebelumnya. Jadi kita untuk membuat sama dengan menambahkan dengan S atau simplex atau S2 sama dengan menjadi 9000. Nah, itu awalnya seperti itu. Ya, ada yang kurang jelas mungkin. Jadi kalau misalkan persamaannya sama dengan, maka kita berikan dia Big M. Atau metodenya menjadi Big M. Jadi M besar, kemudian berikan juga bilangan artifisial R1. Ya, silakan. Nanti kalau sudah kita coba lihat bagaimana cara pengerjaannya.
Saya udah ada share Mbak Nani di attachment, mungkin bisa dilihat di attachment ini sudah saya upload satu file untuk materi hari ini. Yang kemarin belum ya, yang kemarin pas PPM offline belum. Nanti saya email ke Mbak Haryanti. Sudah? Oke. Ya, yang S2 itu kenapa menjadi S2? Yang persamaan 2 kenapa jadi S2? Gini, yang persamaan 2 kan dia notasinya kan kurang dari sama dengan kan. Kalau kurang dari sama dengan, maka ini menjadi S2. Gitu loh, kita berikan dia slack. Nah, kenapa yang persamaan 1 menjadi R1? Karena dia notasi di sini adalah sama dengan. Jadi kita berikan dia variabel artifisial R1 gitu. Nah, kenapa di sini dia di sini menjadi big M? Ya karena yang tadi saya bilang ketika di persamaannya itu ada nilai sama dengan, maka kita akan rubah dia menjadi variabel awalnya adalah big M. Jadi ketika di sini dia ada variabel artifisial R1, maka ini akan mengikuti variabel big M-nya itu akan mengikuti variabel artifisialnya R1. Kemudian ketika dia ada juga variabel R2 di sini, maka nanti di sini juga akan nambah lagi big M R2 gitu loh. Paham ya? Tapi untuk yang R itu dia awalnya harus sama dengan dulu. Gitu. Oke. Oke. Nah, kita coba lihat lagi. Ini kan sama dengan ya. Kalau yang kurang dari kan nggak masalah ya. Nah, gimana kalau yang lebih dari? Yang lebih dari, teman-teman bisa buka modulnya halaman 5.15. Ya. Kalau yang 5. Oh, ini langsung penyelesaian nih. Coba saya next dulu deh. Apakah yang lebih dari? Nah, ini dia. Nah, kalau misalkan yang lebih dari ya, maka penyelesaiannya adalah kita berikan dia nilai variabel slack dengan tanda yang negatif. Gimana contohnya? Ya, kita lihat dulu ya. Ini kan persamaan 1 kan kurang dari ya. Nah, berarti aman, nggak ada masalah. Maka kita tambahkan nilai slack S1. Nah, tapi ini yang persamaan 2, dia menjadi dia persamaannya lebih dari. Maka dengan menambahkan nilai negatif slack S2. Gitu ya, karena dia di persamaan 2. Oke, misalkan saya ada persamaan 4, let's say di sini. Tandanya adalah misalkan X1 ditambah 2X2 ditambah 2X2 sama dengan 0. Gimana merubah ke persamaannya? Saya ada soal X1
ditambah 2x2 sama dengan 0. Gimana cara merubah ke persamaan yang seharusnya? Jadinya berapa? Jadinya x1 plus 2x2 plus R4 sama dengan 0. Ya, betul ya. Karena dia ada sama dengan, maka kita tambahkan dia bilangan artifisial. Kita tambahkan variabel artifisial sama dengan 0. Karena di persamaan 4, maka berikan R4. Terus untuk itunya gimana? Untuk objektifnya, objektif atau Z-nya jadi seperti apa? Z minus 3x1 minus 4x2 plus MR4 ya, Big M R4 sama dengan 0. Betul gitu ya. Jadi karena dia ada variabel artifisial F ya, maka dia harus di objektifnya tuh kita tambahkan Big M atau M besar untuk yang R4. Nah, oke. Nah, kemudian ini masih di contoh yang tadi ya. Kalau misalkan dia pembatasnya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman pindahkan persamaan yang saya kotakin ini, yang saya berikan lingkaran merah ini, kalau saya masukkan ke tabel simplex, dia kan jadinya akan seperti ini kan. Z ya, kemudian ada S1, ada S2 di sini. Kemudian X1, X2, S1, S2 ini seperti yang tadi ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini Z-nya itu adalah nilainya minus. Kenapa minus? Karena ini kan dia menjadi minus ya. Minus S2 nih. Nah, minus S2 itu kan sebetulnya tidak boleh ya, karena melanggar batasan tanda S2 itu harus sama dengan 0. Di sini kita sudah state nilai X1 dan X2 itu harus sama dengan 0, dan juga S1 dan S2 harus sama dengan 0. Nah, ini sudah melanggar nih. Ini sudah melanggar, nilainya minus, sehingga kita harus rubah lagi persamaan tadi dengan cara apa? Dengan cara menambahkan bilangan atau variabel artifisial ke persamaan 2. Jadinya nanti persamaan 2-nya akan berubah lagi. Yang tadinya 2x1 tambah 3x2 minus S2, nanti akan berubah menjadi nilainya gini. Gitu ya. Akan berubah menjadi R2. Seperti itu, sehingga nanti yang minusnya tadi, yang minus S2 itu kita akan simpan, kita akan ganti menjadi R2. Dan jangan lupa di sini kita punya, karena dia ada bilang artifisial, kita rubah lagi dia menjadi MR2. Oke, nah karena S2-nya sudah saya ganti menjadi R2, maka
di sini saya masukkan dia nilainya R2. Yang tadi kan sebelumnya minus ya, minus S2. Karena dia melanggar, maka saya ganti menjadi R2. Sehingga di kolom variabel dasarnya Z, S1, dan juga R2 ya. Z, kemudian S1, dan juga R2. S2-nya kemana Pak? S2-nya udah diganti sama yang R2 tadi. Dan juga di sini menjadi X1, ada X2, jangan lupa ada S1, kemudian jangan lupa ada S2, dan juga jangan lupa ada R2 di sini. Oke, silakan teman-teman cermati dulu bagaimana mengubah dari yang complete table ini menjadi tabel simplex. Sampai sini ada pertanyaan, mungkin cara masukin ke tabel simplexnya dari yang pembatas yang lebih dari sama dengan. Yang lain, mungkin ada yang nanti mungkin yang telat, yang terlambat, nanti bisa itu ya, bisa diskusi lagi dengan teman yang lain. Oke, nah kemudian saya ada satu contoh nih. Tadi saya sudah berikan yang contohnya negatif, kemudian contohnya positif. Oh, nah kita coba ini dulu deh. Ini masih menggunakan contoh yang tadi ya. Nah, ini masih menggunakan contoh yang tadi ya, contoh yang dia di situ ada pembatasnya itu lebih dari sama dengan. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk nilai variabel dasar pada baris Z itu nilainya itu harus sama dengan 0. Namun pada tabel di atas nilai R2 adalah M. Maka agar nilai R2 sebesar 0, baris Z dan nilainya harus dirubah sedemikian rupa. Nah, jadi untuk yang variabel untuk baris di Z ini, pada baris Z ini, variabel dasarnya itu dia nilainya harus 0, karena di sini dia masih ada nilai yang bentuknya M, sehingga kita harus rubah dia menjadi nilainya 0. Dengan cara apa? Dengan cara mengeliminasi yang tadi, yang MR1 itu, MR2 tadi dikurangi dengan MR. Contoh misalkan seperti ini. Jadi baris pertama Z, kita mau mengeliminasi ini ya, kita mau menghilangkan ini. Oke. Dikurangi dengan M dikalikan dengan baris ketiga atau R2. Jadinya minus 3x1 di sini dikurangi minus 4x2 ditambah OS1 tambah OS2 di sini ditambah MR2 dikurangi 2 ya. Kita kan mau menghilangkan M di sini. Maka dikurangi 2MX1 3MX2 ditambah dengan 0S1 dikurangi dengan minus MS2 ditambah MR2.
sama dengan 9000 dikalikan dengan M. Sehingga kita bisa coret nilai R2-nya di sini. Ya, sehingga nilai R2-nya sekarang menjadi nilainya 0. Minus 3 minus 2M dikalikan dengan X1 ditambah minus 4 minus 3M kalikan dengan X2 ditambah MS2 sama dengan minus 9000M. Sehingga persamaannya X1 itu sekarang ada minus 3 minus 2M. X2 kita kelompokkan minus 4 minus 3M. Kemudian S2-nya itu hanya M di sini. Untuk nilai-nilai yang lain dia masih sama. 211006.000, 230 minus 11 9.000. Sampai sini ada pertanyaan untuk menghilangkan nilai M pada baris Z di sini. Ya, Mbak Haryanti, jadi harus dicoba. Tapi yang penting yang pertama yang kita lakukan itu adalah intinya adalah kita harus rubah dulu persoalan ke dalam bentuk persamaan. Nanti kita lihat apakah tandanya itu ada yang sama dengan dan lebih dari sama dengan. Kalau dia sama dengan berarti kita pakai big M, ya. Kalau lebih dari sama dengan kita harus rubah menjadi minus. Oke. Nah, kalau misalkan ada nilai minus, maka kita harus rubah lagi bentuknya menjadi variabel artifisial atau R. Kayak gitu. Jadi itu beberapa pengecualian sih. Jadi pengecualiannya itu kalau misalkan notasinya itu lebih dari sama dengan dan juga sama dengan gitu loh. Oke. Nah, terakhir kita coba lihat penyimpangan yang terakhir itu adalah jika di sini fungsi tujuannya itu pertamanya adalah minimasi. Nah, untuk melakukan dengan tabel simplex ini, kalau misalkan fungsi tujuannya minimasi seperti ini, kita harus rubah dulu formulasinya menjadi maksimasi. Ya, karena untuk metode simplex kita hanya menggunakan yang maksimasi saja. Bagaimana cara merubah menjadi maksimasi? Yaitu dengan dikalikan minus 1 semua minus 1 dan juga menambahkan variabel slack dan juga menambahkan artifisial. Oke, kita coba lihat ya. Yang pertama kita lihat di sini 2x1 ditambah ini dulu yang Z sama dengan 5x1 tambah 2x2 kita kalikan minus 1 semuanya menjadi seperti ini, menjadi minus Z ya. Kemudian 5x1 kita pindah ke sini menjadi minus 5 kalikan minus menjadi plus 5x. 2x2 pindah ke sebelah kiri menjadi minus, kalikan minus lagi menjadi 2x2 jadi positif. Kemudian kita berikan dia variabel slack dan juga variabel artifisial. Nanti itu kita tambahkan belakangan, nanti seiring dengan menghitung constraint-nya itu seperti apa. Oke, constraint yang pertama ini bentuknya ada sama dengan. Ingat, kalau sama dengan, kita maka berikan dia artifisial R1. Ya, sehingga nanti di sini dia ada big M R1. Kemudian persamaan kedua kita lihat dia bentuknya ada lebih dari sama dengan, sehingga kita harus berikan dia minus slack 2 atau minus S2. Nah,
karena nanti dia bentuknya akan menjadi akan menjadi tidak sesuai dengan persamaan karena harus lebih dari 0, maka langsung aja kita berikan dia bilangan artifisial atau R2 sehingga nanti di sini ada M R2. Oke, dan juga X1 tambah X2 kurang dari sama dengan ini nggak ada masalah. Jadi X1 tambah X2 tambah slack 3 sama dengan 4000. Nah, itu kita rubah menjadi yang seperti ini. Dari yang sebelumnya bentuknya minimasi, kita kalikan minus. Kemudian yang tadi ada penyimpangan, kita rubah semua menjadi nilainya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan kah? Belum ya? Nah, teman-teman bisa coba catat mungkin untuk untuk persamaannya. Kita akan coba lihat bentuknya. Nanti kita coba masukkan ke nilai yang ke tabel itunya ya, tabel simplexnya. Tambah R1 sama dengan 6000, kemudian 2X1 tambah 3X2. Di sini ada siapa lagi yang baru datang selain Mbak Haryanti, Mbak Siti, dan Mbak Sumarti? Mbak Nani ya. Mbak Nani. Mbak Eka. Pak Suma tadi ya. Pak Suma. Jadi ada total ada 6. Oh, Mbak Dwi. Mbak Susi hadir? Mbak Susi ada? Oke. Nah, coba kita lihat bagaimana dia membuat tabel simplexnya ya. Nah, ini dia. Bagaimana dia membuat tabel simplexnya. Oke. Tadi kita coba lihat ini ya, yang baris pertama dulu ya. Ini ada variabel dasar, kemudian juga ada nilai yang Z-nya, di sebelah sini ada nilai kanannya. Nah, variabel dasarnya itu seperti biasa tadi ada nilai Z ya. Kalau ada S1, teman-teman bisa tulis dia S1 dulu, gitu kan ya. Tapi di sini dia tidak ada, jadi dia langsung masuk ke R1, kemudian langsung masuk ke R2, kemudian dia langsung masuk ke S3. Oke, nah kemudian di sini ada X1 ya, kemudian ada X2, kemudian ada R1, kemudian juga ada S2, kemudian juga ada R2, dan juga terakhir ada S3. Nah, ketika ganti-ganti, di sini ada minus Z-nya ada 1, minus 1 ya, X1-nya itu 5 variabelnya. Kemudian di sini ada 2X2, R1-nya big M, S2-nya nggak ada, R2-nya 1 atau M,
kemudian S3-nya nggak ada. Nah, dari menulis tabel simplex ini apakah ada yang mau tanya? Ini kurang jelas. Teman-teman harus lihat ke persamaan yang baru yang tadi ya, yang sebelumnya sudah kita dapat. Yang lain mungkin? Masih oke ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini sudah paham, nanti dicek lagi persamaannya. Nah, kemudian langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mengerjakan pastikan terlebih dahulu untuk nilai pada baris Z-nya itu dia harus 0. Ya. Nah, oleh karena itu ini masih ada yang M ya. Ini masih ada nilainya yang M seperti ini. Yang R-nya itu masih ada yang M. Nah, R-nya ini yang artifisial ini kita harus ubah menjadi nilainya 0 sehingga kita akan substitusi dia dengan cara baris pertama Z ditambah M kali baris pertama S1 dan ditambah M pada baris ketiga atau yang R. Ini untuk mengganti R1-nya itu menjadi 0. Merubah R1 dan R2-nya menjadi 0. Maka 5X1 tambah 2X2 ditambah MR1 ditambah 0 S2 ditambah MR2 ditambah 0 S3 sama dengan 0. Kemudian ditambah M dikalikan dengan baris pertama, yaitu menjadi 2M X1 ditambah M X2 ditambah M R1 dan seterusnya ya, sama dengan 6000M, dan ditambah lagi M kali baris ketiga. Baris ketiga R2 tinggal dikalikan M aja. 2MX1, 3MX2, 0, minus MS2, MR2, dan juga OS3. Dan juga 9000M. Nah, sehingga nanti nilai R1-nya, kalau teman-teman lihat, nilai R1 dan juga R2-nya, dia ini menjadi habis kan, jadi 0. Gitu. Ya, sehingga persamaannya dia nanti di sini menjadi 0. Untuk nilai Z pada S2, bukan minimum M, nilai Z pada S2. Nilai Z pada S2. Oh, di sini maksudnya, Mbak Siti? Ini yang baru saya lingkari. MS2 yang mana? MS2 yang ini kah? Yang saya garis ini? Nah, MS2 ini kan itu dari baris yang ketiga, R ya, baris ketiga itu R2 ini kan.
1, 2, 3. Nah, baris ketiga ini kita kalikan dengan M. Jadi, 2M X1, 3M X2, kemudian 0 R1 ya, karena 0 dikalikan dengan M0, kemudian menjadi minus 1 kali M, jadi minus M S2. Gitu. Jadi di sini adalah minus M S2. Jadi tujuannya adalah sebetulnya untuk menghilangkan nilai M di sini, karena nilai M di sini dia sangat besar ya. Nilai M di sini sangat besar, jadi kita harus buat dia menjadi nilainya 0. Oke. Nah, untuk menghilangkan R1 dan R2 di sini, kita harus kalikan M dengan baris pertama dan ditambah M dengan baris ketiga. Itu kita substitusi. Jadi nanti nilai ininya jadi 0 nih. Gitu. Mbak Siti gimana yang tadi pertanyaannya? Nilai Z pada S2 bukan min M. Nilai Z pada M2 berarti nilai Z pada S2 berarti di sini ya. Iya, dia tidak M karena kalau kita perhatikan di contoh yang sebelumnya, nilai Z-nya itu kan dia untuk yang S2-nya nggak ada, 0. Jadi ini ya. Nah, nilai Z ini kan fungsi Z-nya ya, fungsi objektifnya kan dia tidak ada S2. Gitu. Sehingga nilai S2-nya adalah 0. Pada nilai Z-nya dia 0. Nah, oke. Nah, sehingga tabel barunya, karena ini R1, R2-nya sudah menjadi 0, kita tinggal ganti saja dia menjadi 0 dan 0, dan yang tadi ini menjadi variabel yang dimasukkan. X1-nya jadi 5 minus 4M, X2-nya 2 minus 4M, R1-nya nggak ada, 0, S2-nya M, R2-nya sudah 0 ya, sudah hilang. Kemudian S3-nya 0, dan nilai kanannya 15.000, minus 15.000 M. Sisanya R1, R2, dan S3-nya sama. Saya tulis lagi ulang. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, kalau teman-teman lihat di halaman 5.19, di modul halaman 5.19, itu langsung jadi ke perhitungan atau hasil yang didapatkan. Jadi total ada 4 iterasi. Ya. Total ada 4 iterasi yang memang digunakan untuk memecahkan masalah yang tadi. Kalau saya next terus ya. Ini iterasi pertama. Ini iterasi kedua, langkah yang kedua. Kemudian ada juga langkah yang ketiga. Sampai nanti kita ketemu langkah yang keempat. Nah, sampai kita dapat langkah yang keempat. Akhirnya didapatkan nilai akhir yang memang dia nilainya sudah tidak ada yang bernilai negatif lagi di sini ya. Kita lihat dia nih, kalau di sini masih ada nilai yang bentuknya negatif. Ya. Sehingga kalau sudah seperti itu kita bisa dapatkan
berapa nilai X1, kemudian juga berapa untuk X2, dan juga berapa untuk yang tabel optimalnya. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk mencoba sendiri ya, sampai dengan didapatkan baris keempat yang sudah ada di sini. Nah, di PPT ini sudah ada caranya, tapi kalau di modul tidak ada caranya. Nah, tugas berikutnya adalah kita mencoba, teman-teman silakan mencoba untuk mempelajari hingga didapatkan 4 iterasi yang ada di PPT ini. Nanti bisa dicocokkan bagaimana cara menghitungnya, sama seperti yang tadi kita lakukan pada tabel simplex. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini sampai terakhir nilai ini ya. X1, X2, dan nilai S2-nya sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga nanti tugasnya itu nanti menjadi lebih banyak ya. Tugasnya jadi yang pertama teman-teman, saya minta untuk mencoba ulang dengan cara mengerjakan di catatan ya, kemudian nanti dikumpulkan ke saya untuk soal yang tadi sudah saya berikan ya, mencoba sampai dengan didapatkan iterasi yang keempat. Oke, sampai dengan dapatkan iterasi keempat. Kemudian saya berikan deadline sampai dengan minggu depan. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, nanti silakan diajukan ke saya. Sampai dengan minggu depan akan saya tunggu untuk tugasnya. Soalnya sebetulnya soalnya saya hanya minta teman-teman untuk mencoba aja, untuk mencoba latihan contoh soal yang tadi ya, yang kemudian kita tulis ulang, kita pahami sambil kita tulis ulang. Nanti hasilnya teman-teman bisa posting ke saya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan sebelum minggu depan gitu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada? Oke, untuk yang linear programming ini nanti untuk beberapa materi dari awal yang sudah saya sampaikan nanti seperti yang kita sudah pernah bahas, sudah pernah kita rencanakan sebelumnya, nanti kita akan adakan kuis 1 minggu sebelum kita tatap muka offline, yaitu di pertemuan terakhir ya, pertemuan 9. Jadi di pertemuan 8 saya akan berikan kuis, masing-masing saya ambil 1 soal dari 8 materi, kemudian di pertemuan offline yang terakhir kita akan bahas ke 8 materi yang sudah saya ajarkan, hingga nanti teman-teman bisa melakukan ujian, harapannya bisa seperti simulasi ujian, sehingga soal-soalnya dapat dikerjakan dengan baik. Saya akan ambil soalnya atau materi daripada kuis itu dari
modul ya. Jadi teman-teman silakan belajar dari modul karena saya tidak akan mengambil lebih jauh dari modul karena ujiannya pun saya rasa dia tidak akan jauh dari modul yang sudah kita pelajari. Oke, terakhir sebelum saya tutup hari ini, apakah ada pertanyaan? Insya Allah kita akan masuk minggu depan ke modul yang berikutnya. Ya, yaitu modul metode transportasi. Belum ya? Mereka belum ada, aliansi belum ada. Jadi saya tunggu untuk untuk pengerjaannya. Ntar PPT yang apa nih? Ini udah saya upload loh. Kalau teman-teman lihat ya, di attachment nih, kalian teman-teman klik attachment itu saya ada upload. Saya ada upload linear programming metode simplex. Oh, di-upload di Facebook ya. Saya uploadnya di mana nih? Saya uploadnya di grup yang mahasiswa itu atau karena kalau grup mahasiswa itu kan nggak semua ngambil riset operasi ya. Grup mahasiswa angkatan 6 ya. Saya udah diundang belum di grup itu? Oh sudah ya. Oke, nanti saya akan cek. Kemudian saya akan upload di grup mahasiswa angkatan 6 ya. Saya akan note. Hari ini saya upload, malam ini saya langsung upload. Dan saya akan langsung, saya kasih semuanya aja ya. Dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Biar teman-teman bisa sekalian belajar. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian ya. Teman-teman silahkan mencoba lagi. Saya mengerti kondisinya mungkin akan agak sulit kalau kita melalui online seperti ini. Tapi kita coba optimalkan. Kalaupun nanti ada pertanyaan, saya welcome sekali dan juga saya berikan tugas yang memang digunakan untuk bisa mengulang. Tidak sulit kok tugasnya, hanya mengulang saja. Nanti saya tunggu deadline-nya minggu depan. Gitu ya. Sampai ketemu di hari Selasa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.